Ne horoz döş. Üstüne bastım. Omer menjawab, dia ketagihan. Satu ayamnya mati ketika bertarung. Aku kasihan pada ayam malang itu. Mari kita lihat, dia sudah bersumpah untuk tidak main judi ayam lagi. Üzüldüm hayvancağıza. Ferman pun bertanya, berapa banyak utangnya. Omer pun menyebutkan nominalnya sebanyak 20 keping emas. Ferman terkejut dengan jumlah itu. 20 altın. Çüş. Omer kemudian menjawab, bagaimanapun kami harus melunasinya, walaupun pekerjaan tidak begitu baik sekarang. Ferman yang baik hati kemudian memberikan sekantong uang untuk membantu. Al. Ferman berkata, ambillah, ada 5 keping emas di dalamnya. Omer menjawab, tidak, aku tidak bermaksud untuk meminta uang. Ferman pun berkata, kamu tidak memintanya, tapi aku memberikannya padamu. Aku ingin uang ini untuk Yusuf. Ambillah uang ini. Omer pun mengambil uang itu kemudian menjawab, aku tidak tahu bagaimana berkata-kata lagi. Terima kasih. Tiba-tiba Omer pun teringat akan sesuatu. Eyvallah. Huysuz. Ferman lalu bertanya, ada apa? Omer menjawab, kudaku, aku tinggalkan di pasar. Ya. Sağ olasın. Koş hadi koş. Singkatnya, Omer pun sampai di tempat di mana ia meninggalkan kudanya. Omer lalu bertanya, apakah kudaku makan semuanya? Penjual pun menjawab, ya, dia makan semuanya. Mendengar hal itu, Omer pun kesal pada kudanya, kemudian berkata pada kudanya, sangat memalukan, kamu menghabiskan semua manisan orang ini. Kuda itu pun bersuara seakan mengerti apa yang dikatakan oleh Omer. Şekerlerini bitirmişsin. Parayı hanginiz ödeyeceksiniz? Penjual pun lalu bertanya, siapa di antara kalian berdua yang akan membayarnya? Kembali ke istana Yildiz, Bidar Kadin datang mengunjungi ruangan putranya. Melihat ruangan putranya yang berantakan, ia pun bertanya, ada apa ini? Hayırdır? Pangeran Kadir pun menjawab, ada sesuatu yang akan aku kerjakan di luar malam ini. Mendengar hal itu, Bidar pun bertanya, bagaimana dengan pengawalan? Apakah mereka sudah tahu? Pangeran Kadir pun menjawab, tidak ibu, aku ingin pergi sendirian. Aku ingin bebas, dan apakah ibu tidak bisa memahaminya? Aku tidak ingin merasakan ayahku berada di sisiku saat aku berada di luar. Bidar pun menjawab, putraku, ayahmu melakukan hal itu demi keselamatanmu. Ayahmu memiliki orang yang mencintainya, demikian juga ia memiliki orang-orang yang membencinya juga. Jangan pernah lupakan itu. Namun, Pangeran Kadir tidak peduli dengan ucapan ibunya. Babanız o tedbirleri sizin için alıyor. Anneciğim lütfen. Pangeran Kadir menjawab, tolonglah ibu, aku tidak ingin berdebat. Aku akan keluar diam-diam dan datang kembali. Bidar pun bertanya, mengapa kamu menjadi sensitif seperti ini? Mengapa kamu tidak ingin seseorang tahu kemana kamu pergi? Memangnya kemana kamu akan pergi? Kadir pun menjawab, kami akan pergi menemui teman sebatin. Kami ingin berdiskusi soal politik. Siapa yang tahu, mungkin di masa depan, aku akan menjadi seorang sultan. Ibu pasti tidak mau kalau anak ibu tidak siap, bukan? Ketika aku naik tahta, aku harus benar-benar menjadi sultan. Saltanat nasip olur. Anneciğim. Tamam. Akhirnya, Bidar pun setuju dan menjawab, baiklah, kamu bisa keluar, tapi jangan sampai ayahmu tahu. Pangeran Kadir pun menjawab, jalan untuk keluar dari istana, ini bukan hanya satu ibu. Aku akan keluar diam-diam dan kembali lagi. Bidar kemudian tanpa sengaja memeriksa map yang berada di atas meja pangeran. Bidar lalu bertanya, apa ini? Oğlum bu nedir? Kadir pun menjawab, itu adalah milik Sebatin. Aku pikir mungkin dia lupa. Melihat bahwa itu adalah surat kabar yang seharusnya tidak boleh dibaca, dan juga Sebatin adalah anak Seniha, di mana Seniha orang yang tidak disukai oleh Bidar. Bidar pun berkata, kamu harus berhati-hati terhadap Sebatin. Aku tidak menyukainya. Ibunya telah pergi ke istana Ciragan dengan diam-diam.
Annesi de gizli gizli çırağına gidiyor. Ne? Lütfen. Kadir pun menjawab, "Ibu, tolonglah." Di lain sisi, Hatice dan adiknya telah sampai di istana. Mereka pun datang menemui Naime Sultan. oldu sanki. Kapatsak mı? Hoş geldiniz kızlar. Ne güzel olmuşsunuz. Mereka berdua pun memuji gaun baru yang dikenakan oleh Naime. Hatice lalu bertanya, "Untuk siapa kamu mempersiapkan hal ini, Naime?" Naime? Kime bu hazırlık? Kime olacak canım? Naime dengan malu-malu menjawab, "Untuk siapa?" Kemudian mengalihkan pembicaraan. Tamam bu kadar yeterli. Çekilebilirsiniz. Naime lalu melihat ke jendela. Ada seorang pria yang tampaknya menarik bagi Naime Sultan. Dia adalah pria yang sebelumnya rela melakukan misi Sultan untuk pergi ke Inggris. Hayırdır Naime? Melihat senyuman wajah Naime, Hatice lalu bertanya kembali, "Mengapa kamu sangat bersemangat dan ada senyum di wajahmu?" Naime pun menjawab sambil tersenyum, "Teman-temanku, kalian akan mengetahuinya saat waktunya tiba." Vakti gelince hepiniz öğrenirsiniz. Kembali kepada Bidar. Bidar dan Seniha, mereka pun berpapasan. Bidar segera berbicara, "Oh, aku pikir tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan istana ini, Seniha Sultan." Seniha pun menjawab, "Kamu benar, Bidar Hatun. Ketika kamu datang, kami dibatasi di istana ini. Tampaknya, kamu adalah pemilik nyata istana ini." Bidar pun menjawab, "Seperti di istana ini, begitu juga di Ciragan. Kamu juga tidak boleh pergi ke sana." Mendengar ucapan Bidar, seketika raut wajah Seniha pun berubah dan segera menjelaskan bahwa ia pergi ke sana untuk melihat keponakannya saja dan tidak berbicara dengan kakaknya Murad. Bidar pun menjawab, "Baiklah, jangan takut. Jika saja kamu mau berbicara dengan suamimu Mahmud Pasha untuk bekerja bersama saudaraku Mehmet di proyek rel kereta api, maka mungkin Sultanku tidak akan mengetahui bahwa kamu telah pergi ke istana Ciragan." Çalışmasını söylerseniz mesela haberi olmayabilir. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Pintar juga ya si Bidar ini. Seniha pun menjawab, "Apakah kamu ingin mengancamku?" Bidar menjawab, "Itu bukan ancaman, itu permintaan. Juga, tolong jauhkan putramu, Sebatin, dari putraku."